Assalamualaikum, hai penonton YouTube, ketemu sama aku lagi ya. Dan seperti biasa hari ini aku mau share kegiatan aku lagi. Jadi hari ini aku mau bikin cemilan ya teman-teman. Kapan lalu aku pernah bikin pai susu. Nah hari ini aku pengen bikin lagi. Waktu itu aku bikin pai susu, untuk flannya cuma susu aja ya. Kali ini aku mau tambahin sama coklat. Pengen nyobain rasa yang berbeda gitu ya. Nah ini tadi aku pakai 2 bungkus susu kental manis, terus aku tambahin sama 1 bungkus coklatos. Aku juga pakai kurang lebih 2 sendok tepung maizena sama 1 butir telur. Oh iya, aku juga tambahin air kurang lebih 10 sendok makan. Kalau udah masuk semua ya udah tinggal diaduk-aduk aja sampai semuanya merata. Nah untuk adonannya nggak aku videoin lagi ya, soalnya kan di video yang lalu udah aku videoin semuanya dari awal sampai jadinya gitu ya. Makanya di video kali ini aku cuma bikin untuk flannya aja. Tapi buat teman-teman yang mau bikin juga untuk pai susu, kalian bisa scroll aja untuk lihat video aku yang lalu, atau bisa juga ya lihat dari konten kreator lain, soalnya kan banyak juga yang nge-share. Nah sekarang aku lanjutin aja buat tusuk-tusuk dulu untuk adonan yang udah aku bikin tadi. Terus kalau udah semua ketusuk ya, pokoknya aku tusukin semua sampai rata ya teman-teman. Nah sekarang lagi aku tuang juga untuk flanya. Ini tuh untuk adonan flanya aku saring ya, biar nggak ada yang bergerindil gitu. Nah tadi juga sebelum itu si adonannya ini aku panasin sebentar ya teman-teman, baru deh aku lanjut buat tuang flanya. Dan sekarang aku nyalain kompornya. Di sini pakai api yang kecil banget ya, biar nanti tuh nggak gosong. Dan sekarang sambil nunggu si pai susu aku mateng, aku juga sambil mau masak ya teman-teman. Ini semua untuk bahan masakan aku hari ini udah aku siapin. Jadi untuk makan hari ini aku mau bikin nasi goreng aja ya. Kebetulan di dalam kulkas itu lumayan banyak nasi sisa. Sayang gitu ya, takutnya kelamaan di dalam kulkas malah ujung-ujungnya dibuang kan mubazir. Jadi hari ini mumpung suami aku juga libur kerja teman-teman, makanya aku pengen bikin nasi goreng aja. Awalnya itu niatnya nasi goreng ini untuk sarapan ya, cuma karena emang ini udah siang jadi ya udah untuk makan siang aja. Soalnya dari tadi suami aku tuh dibangunin kayak yang entar aja 5 menit lagi, entar dulu 10 menit lagi. Jadi ya udah, karena ini udah siang makanya ya udah untuk makan siang aja. Terus ini juga untuk sekali makan aja ya teman-teman. Nanti sore aku pasti masak lagi, soalnya kan nggak cukup ya, karena juga ini tuh nasinya cuma sedikit, nggak banyak-banyak. Mungkin kalau misalkan nasinya banyak bisa ya dari siang sampai ke sore buat makan malam gitu. Tapi karena ini dikit ya udah cuma untuk sekali makan aja. Nanti sore pasti aku masak lagi, soalnya tadi aku udah beli tahu, terus juga aku beli pindang tongkol yang udah dipotong-potong gitu, sama lalaban. Paling nanti makan barengan sama sambal. Udah sih kayak gitu aja ya. Untuk makan siang kali ini aku bikin nasi goreng dengan modal 7.000 aja ya. Tadi kan ada bakso, aku tuh beli 1 bungkus harganya kan 5.000 ya. Cuma karena aku pakai setengahnya jadi aku hitung 2.500. Terus aku juga pakai pakcoy, kemarin aku beli 1 ikat itu harganya 3.000. Nah karena ini juga tinggal setengahnya makanya aku hitung 1.500. Terus aku juga pakai 1 butir telur, aku hitungnya 3.000 ya. Jadi untuk topping hari ini aku belanja cuma habis 7.000-an aja ya teman-teman. Kalian jangan tanya kenapa bawangnya nggak dihitung, cabenya nggak dihitung, bahkan nasinya kenapa juga nggak dihitung. Kalau misalkan dihitung semua kayaknya agak pusing ya teman-teman. Kayak misalkan perbawangan sama cabe kan ada stoknya gitu ya, sisaan dari hari sebelumnya, makanya nggak ikut ditotalin. Terus juga kalau misalkan beras kan emang ada stoknya gitu ya, makanya aku ngitungnya yang emang aku belanjain di hari ini aja. Pokoknya setiap kali aku bikin video tentang belanja hemat itu yang benar-benar aku belanjain di hari tersebut ya teman-teman. Kalau misalkan kayak perbumbuan nggak ikut aku hitung, berarti ada sisaan gitu stoknya dari hari sebelumnya yang mungkin udah aku hitung duluan, makanya di hari tersebut nggak ikutan kehitung gitu ya. Nah ini ngomong-ngomong, untuk nasi goreng aku udah mau jadi ya. Dan ada juga yang nanyain cukup enggak aku masak segitu. Ini tuh alhamdulillah cukup ya teman-teman, karena kan
misalkan aku makan cuma untuk berdua, aku dan suami aku aja. Nah kalau misalkan suami aku hari-hari kerja tuh dia nggak makan di rumah ya, dan sarapan juga nggak pernah sarapan sih, paling makan malam aja. Makanya setiap kali aku masak itu cuma untuk aku makan siang sama malam, terus juga suami aku cuma untuk sekali makan pas malam aja. Jadinya setiap kali aku masak ya alhamdulillah sih cukup ya teman-teman untuk kita berdua. Dan pastinya setiap ibu rumah tangga kalau misalkan masak pasti udah disesuaikan sama anggota keluarga, banyaknya masak juga udah disesuaikan sama porsinya masing-masing setiap kali makan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ditanya cukup atau nggak cukup ya alhamdulillah cukup ya. Intinya sih keadaan setiap rumah tangga orang kan beda-beda ya, jadi disesuaikan aja. Nah ini sekarang aku lanjut lagi buat beres-beres dulu ya teman-teman. Kemarin aku tuh abis nyuci taplak meja ini soalnya udah kotor banget, terus aku juga cuci sarung galon sekalian ya, dan ini alhamdulillah udah kering, makanya aku kembaliin lagi ke tempatnya. Jadi nanti kapan-kapan aku tinggal nyuci hordeng kolong dapur aja ya teman-teman, karena kebetulan emang gak ada gantinya, aku cuma punya satu-satunya itu doang. Makanya kalau setiap kali aku mau cuci mikir-mikir dulu gitu ya, soalnya pasti aib-aib di bawah kolong dapur itu pasti kelihatan. Makanya nanti aja deh ke kapan-kapan aku baru cuci. Emang sih ini tuh udah lama banget aku nggak cuci dan udah kelihatan kotor juga. Nah ya udah sekarang lanjut lagi, aku juga mau beresin piring-piring aku yang udah bersih ini ke tempatnya masing-masing ya teman-teman. Ini juga piring-piring semuanya turun ya sampai di tempatnya itu udah kosong banget, soalnya dari kemarin aku tuh nggak ngerapihin piring yang udah bersih, jadi aku biarin aja di tempat peniris piring ini. Nah makanya sekarang karena emang di tempatnya udah habis, jadi ya udah aku kembaliin lagi aja ke tempatnya. Sekalian ini tuh aku juga sambil nungguin pai susu aku yang sebentar lagi mateng ya. Nah ini karena aku juga belum mau masak nasi yang baru ya teman-teman, makanya untuk si pancinya aku simpan aja dulu di dalam rice cookernya. Nanti kalau udah agak sorean baru deh ya aku masak nasi lagi. Oh iya, nasi goreng aku juga udah mateng. Nanti aku udah selesai di dapur ini baru deh aku bangunin suami aku buat makan bareng-bareng. Terus ini singkat cerita pai susu aku udah mateng ya teman-teman. Tadi tuh nunggunya sebenarnya lama banget, cuma ini tuh aku persingkat aja ya. Dan ini karena aku juga nunggu sampai dingin, sampai ademnya itu udah nggak sabar banget ya, makanya aku pindahin aja langsung ke piring. Tapi ternyata karena emang ini tuh belum dingin ya teman-teman, belum adem, masih agak anget-anget gitu aku pegang, makanya dia tuh pas dipindahin agak hancur. Harusnya sih nunggu sampai benar-benar dingin gitu ya teman-teman baru dipindahin, cuma karena emang aku nggak sabar, makanya ya udahlah biarin aja. Ini tuh agak-agak pecah, tapi alhamdulillahnya sih bagus ya. Ini pokoknya bentukannya kayak gini teman-teman, dan rasanya menurut aku lumayan enak. Tapi kalau disuruh pilih antara coklat ini atau susu biasa, aku lebih suka yang susu biasa aja ya teman-teman, tanpa tambahan coklat bubuk. Nggak tahu kenapa sih menurut aku rasanya jauh lebih enak dan gurih aja gitu kalau misalkan pakai SKM aja. Tapi kayaknya tergantung selera masing-masing juga ya. Nah emang kali ini aku tuh pengen coba rasa coklat gitu teman-teman, karena kan belum pernah coba juga. Tapi setelah bikin aku lebih pilihnya yang susu biasa aja. Ya udah teman-teman, kalau gitu segini dulu ya untuk video aku hari ini. Terima kasih yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya.